Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eka Ayu di Melodi Islam. Program yang akan membawa Anda menyelami samudra hikmah para utusan Allah. Kita akan membuka lembaran kehidupan dua nabi mulia yang penuh dengan kesabaran, keteguhan, dan mukjizat. Kisah beliau bukan hanya tentang perjuangan penegakan tauhid di tengah kemusyrikan, tetapi juga tentang estafet kenabian yang dilanjutkan oleh seorang murid setia. Siapakah beliau? Ya, beliau adalah Nabi Ilyas yang gigih menyerukan keesaan Allah di hadapan Raja Ahab dan pemuja Baal. Serta Nabi Ilyas penerus dakwahnya yang juga dianugerahi berbagai keajaiban. Bersama saya Eka Ayu, mari kita ikuti jejak langkah inspiratif beliau dalam program Melodi Islam. Di tengah kegelapan moral dan penyembahan berhala yang merajalela di kerajaan Israel, muncullah seorang hamba Allah yang gagah berani, diutus untuk menyeru umatnya kembali kepada kebenaran. Dialah Nabi Ilyas, seorang utusan pilihan yang namanya harum terukir dalam sejarah kenabian. Beliau diutus Bani Israel, khususnya penduduk Tisbi di Gilead, dan kerajaan Israel yang kala itu dipimpin oleh Raja Ahab dan istrinya, Ratu Izebel. Kala itu penyembahan berhala Baal begitu mendominasi, bahkan menjadi agama resmi istana. Patung-patung Baal didirikan di mana-mana. Sesembahan kepada Allah yang Maha Esa diabaikan. Nabi Ilyas merasa pedih melihat kemusyrikan ini. Hatinya tergerak untuk mengembalikan umatnya ke jalan yang lurus, jalan tauhid yang diajarkan oleh para nabi terdahulu. Dengan penuh keberanian, Nabi Ilyas mendatangi Raja Ahab dan menyampaikan risalah ilahi, kemudian menyerukan agar mereka meninggalkan Baal dan kembali menyembah Allah, Tuhan semesta alam. Namun, seruan itu disambut dengan penolakan keras, bahkan ancaman. Raja Ahab dan Ratu Izebel adalah penguasa tiran yang tak gentar menghadapi kebenaran. Nabi Ilyas tidak gentar, beliau terus berdakwah, menyerukan keesaan Allah di hadapan para pemuja Baal, dan menantang para pendeta Baal untuk membuktikan kebenaran sesembahan mereka melalui sebuah mukjizat. Tantangan itu disepakati dan disaksikan oleh seluruh rakyat di puncak Gunung Karmel. Di hadapan ribuan orang, Nabi Ilyas menantang 450 Nabi Baal untuk memanggil api dari langit untuk membakar kurban persembahan mereka. Para pendeta Baal berseru-seru, menari-nari, bahkan melukai diri sendiri selama berjam-jam. Namun tak ada satupun percikan api yang muncul. Kekalahan mereka semakin jelas terlihat. Giliran Nabi Ilyas tiba, kemudian membangun mezbah, menata kayu dan meletakkan kurban, kemudian menuangkan air ke atas kurban tersebut, membasahinya hingga jenuh. Dengan penuh ketundukan dan keyakinan, Nabi Ilyas berdoa kepada Allah, memohon agar Dia menunjukkan kekuasaannya. Seketika api dari langit menyambar kurban Nabi Ilyas, menghanguskannya beserta kayu, batu, dan bahkan air yang membasahi sekelilingnya. Pemandangan itu begitu menakjubkan, membuat seluruh rakyat tersungkur bersujud, mengakui keesaan Allah. Mereka berseru, Allah dialah Tuhan, Allah dialah Tuhan. Namun, mukjizat itu tidak serta-merta meluluhkan hati Raja Ahab dan Ratu Izebel. Mereka justru semakin murka. Ratu Izebel bersumpah untuk membunuh Nabi Ilyas. Menyadari ancaman itu, Nabi Ilyas terpaksa melarikan diri, bersembunyi dari kejaran pasukan kerajaan. Dalam pelariannya, Nabi Ilyas seringkali merasakan keputusasaan dan merasa sendiri dalam perjuangannya. Namun, Allah senantiasa menguatkannya, memberinya petunjuk dan bimbingan. Nabi Ilyas pernah diberi makan oleh seekor gagak dan kemudian ditolong oleh seorang janda miskin di Sarfat, yang wadah tepungnya tak pernah habis dan minyaknya tak pernah kering berkat berkah Allah.
Nabi Ilyas melanjutkan perjalanannya, terkadang bersembunyi di gua-gua, terkadang berdakwah diam-diam kepada orang-orang yang mau mendengar. Menyadari bahwa tugasnya belum selesai dan harus terus berjuang untuk menegakkan kalimat Allah. Beban dakwah ini begitu berat, namun keyakinannya pada Allah tak pernah pudar. Dalam salah satu perjalanannya, Allah memerintahkan Nabi Ilyas untuk mengurapi Hazael sebagai Raja Suriah dan Yehu sebagai Raja Israel. Ini adalah bagian dari rencana Allah untuk menegakkan keadilan dan menghukum kezaliman yang dilakukan oleh Raja Ahab dan Ratu Izebel. Suatu hari, Nabi Ilyas bertemu dengan seorang pemuda yang sedang membajak di ladang. Pemuda itu memiliki hati yang bersih dan jiwa yang taat. Namanya adalah Ilyasa. Allah telah memilih Ilyasa untuk menjadi penerus Nabi Ilyas, melanjutkan estafet dakwah yang sangat berat itu. Nabi Ilyas melemparkan jubah kenabiannya kepada Ilyasa sebagai tanda bahwa Ilyasa akan menjadi muridnya dan kelak akan meneruskan misinya. Ilyasa tanpa ragu meninggalkan segala miliknya, meninggalkan keluarganya dan mengikuti Nabi Ilyas. Hal tersebut menunjukkan ketulusan dan pengabdian yang luar biasa. Selama bertahun-tahun, Ilyasa menjadi pendamping setia Nabi Ilyas. Ia belajar banyak dari gurunya, menyerap ilmu dan hikmah kenabian, menyaksikan langsung mukjizat-mukjizat yang dilakukan Nabi Ilyas, mendengar dakwahnya, dan merasakan beratnya perjuangan dalam menegakkan kebenaran. Nabi Ilyas mendidik Ilyasa dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Tidak hanya mengajarkan syariat dan tauhid, tetapi juga menanam nilai-nilai ketabahan, keberanian, dan keikhlasan dalam berdakwah. Ilyasa adalah cerminan dari seorang murid yang patuh dan berdedikasi tinggi. Saat tiba waktu bagi Nabi Ilyas untuk diangkat ke hadirat Allah, sebuah peristiwa luar biasa terjadi. Dalam riwayat disebutkan, Nabi Ilyas dijemput oleh kuda berapi dan kereta berapi, lalu diangkat ke langit disaksikan oleh Ilyasa. Peristiwa ini menegaskan kemuliaan Nabi Ilyas di sisi Allah. Sebelum Nabi Ilyas diangkat, Ilyasa memohon agar dianugerahi 2 bagian roh dari gurunya. Permintaan ini menyiratkan keinginan Ilyasa untuk memiliki kekuatan dan hikmah yang lebih besar dalam mengemban tugas kenabian yang akan diwarisnya. Setelah pengangkatan Nabi Ilyas, Ilyasa mengambil jubah gurunya yang terjatuh. Ini adalah simbol estafet kepemimpinan kenabian yang kini beralih kepadanya. Ilyasa merasakan beratnya amanah yang kini di pundaknya, namun bertekad untuk melanjutkannya dengan segenap jiwa. Ilyasa mulai berdakwah kepada Bani Israel, melanjutkan apa yang telah dimulai oleh Nabi Ilyas. Kemudian menyerukan kepada kaumnya untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah Allah yang Maha Esa. Beliau adalah seorang nabi yang sabar, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Allah menganugerahkan mukjizat kepada Nabi Ilyasa sebagaimana yang Dia arahkan kepada Nabi Ilyas. Salah satu mukjizatnya adalah ketika membelah sungai Yordan dengan jubahnya, persis seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Ilyas. Ini menunjukkan bahwa berkah kenabian telah turun kepadanya. Nabi Ilyasa juga dikenal karena kemampuannya menyembuhkan penyakit dan melakukan keajaiban lainnya. Dan juga pernah menyembuhkan penyakit kusta seorang panglima perang bernama Naaman dari Suriah, yang sebelumnya tidak dapat disembuhkan oleh tabib manapun. Kisah penyembuhan Naaman ini menjadi bukti nyata kekuasaan Allah melalui tangan Nabi Ilyasa. Naaman yang awalnya meragukan, akhirnya mengakui keesaan Allah setelah merasakan langsung mukjizat tersebut dan menjadi seorang yang beriman. Nabi Ilyasa juga pernah membantu seorang janda miskin yang terlilit hutang.
Dengan mukjizat Allah, sedikit minyak yang dimiliki janda itu berlipat ganda hingga cukup untuk membayar semua hutangnya dan menghidupi keluarganya. Seperti Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa juga menghadapi tantangan dan penolakan dari sebagian kaumnya. Namun, tetap teguh dalam berdakwah. Tidak pernah menyerah meskipun harus menghadapi berbagai rintangan dan ancaman. Nabi Ilyasa juga berperan dalam urusan politik dan militer pada masanya, memberikan nasihat kepada raja-raja Israel, membimbing mereka dalam menghadapi musuh-musuh dan menyelesaikan konflik. Kehadirannya membawa keberkahan dan hikmah bagi kerajaannya. Melalui Nabi Ilyasa, Allah terus menunjukkan kekuasaannya dan membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Beliau adalah penjelmaan dari kesabaran, kebijaksanaan, dan keikhlasan dalam berdakwah, menjadi teladan bagi umat manusia sepanjang masa. Kehidupan Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa adalah cerminan dari perjuangan tak kenal lelah dalam menegakkan kebenaran di tengah kemusyrikan dan kezaliman. Mereka adalah dua mata rantai dalam silsilah kenabian yang mulia, membawa cahaya tauhid di tengah kegelapan. Kisah mereka mengajarkan kita tentang pentingnya ketabahan dalam menghadapi cobaan, keberanian dalam menyampaikan kebenaran, dan ketulusan dalam berbakti kepada Allah. Mereka adalah bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya yang beriman. Warisan dakwah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa terus hidup hingga kini, menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk senantiasa berpegang teguh pada tauhid, menyebarkan kebaikan, dan tidak pernah putus asa dalam menyerukan kebenaran. Meskipun tantangan menghadang, mereka adalah lentera yang menerangi jalan bagi umat setelahnya. Ayat ini menyebutkan Nabi Ilyasa bersama nabi-nabi lain sebagai golongan orang-orang yang terbaik. Tercantum dalam surat Shad ayat 48 yang artinya, "Dan ingatlah Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik." Dalam ayat ini Nabi Ilyasa disebutkan sebagai salah satu nabi yang Allah berikan keutamaan. Tercantum dalam surat Al-An'am ayat 86 yang artinya, "Dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya." Ayat-ayat ini adalah bagian paling rinci tentang Nabi Ilyas dalam Al-Quran. Tercantum dalam surat As-Saffat ayat 123 yang artinya, "Dan sungguh Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul." Usai sudah kita menelusuri kisah inspiratif dari dua nabi yang mulia, yaitu Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Dari Nabi Ilyas kita belajar tentang keberanian tak tergoyahkan dalam menghadapi kemusyrikan dan kesabaran tiada batas meski diuji dengan penolakan. Sementara Nabi Ilyasa mengajarkan kita tentang kesetiaan seorang murid, ketulusan dalam menerima amanah, serta keteguhan hati dalam melanjutkan perjuangan dakwah. Kisah mereka adalah pengingat bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, dan bahwa setiap ujian adalah tangga menuju kemuliaan di sisi Allah. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Semoga informasi yang kami berikan bisa menghibur kita semua. Jangan lupa untuk terus saksikan Melodi Islam hanya di Java TV. Tetap ikuti media sosial kami untuk update terbarunya. Saya Eka Ayu, pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.